Assalamualaikum, semoga Allah memberi kekuatan kepada semua hamba-Nya yang terus berjuang menegakkan kebenaran. Ada hal sangat penting yang seyogianya dipahami secara benar tentang kata jihad, yang banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan selalu identik dengan perjuangan yang digelorakan dalam agama Islam khususnya. Namun sayang perkembangan politik yang kontraproduktif dan tidak objektif memposisikan kata jihad di tempat yang sangat rendah bahkan menjadi kata kunci fitnah besar dalam proses pengertiannya, disalahartikan dan diputar balik. Sebenarnya bagi umat Islam sendiri yang sudah faham sekali tentang semua yang terjadi, dan yang notabene berandil besar dan sangat menentukan pada perjuangan merebut kemerdekaan sampai meletakkan dasar-dasar hukum dan aturan perundang-undangan negeri ini, sudah sangat jelas arah dan tujuan pembelokan makna kata tersebut. Namun umat Islam yang mayoritas dan pejuang penegak dan penjaga kebenaran mensikapinya dengan arif dan bijaksana, dengan harapan segenap rakyat awam mengerti kondisi ini dan faham dengan fitnah-fitnah keji ini dengan jelas dan sangat komprehensif. Pengertian dan contoh jihad fisabilillah dalam Islam. Alam kitab suci umat Islam, kata jihad fisabilillah sering kali disebutkan, yang maknanya berbeda dengan apa yang dibayangkan orang atau kelompok tertentu, yaitu tentara bersorban dengan jenggot panjang, bersenjata lengkap, bermuka garang, pelaku teroris yang siap membunuh orang-orang yang dianggap kafir, musyrik, ataupun musuh. Apa makna sesungguhnya dari jihad fisabilillah itu? Pengertian jihad fisabilillah dikutip dari buku Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam, Hilmi Bakar Al-Maskati, 2001. Wajah tersenyum. Jihad dalam bahasa Arab berasal dari akar kata jahada yajadu jahdan, judan yang diartikan sebagai at-takah, al-mashakah, dan mubalakah atau kesungguhan, kekuatan, dan kelapangan. Dari segi bahasa, secara garis besar jihad dapat diartikan sebagai penyeruan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran, penyerangan, pembunuhan, peperangan, penaklukan, menahan hawa nafsu, dan lain yang semakna dan mendekati. Dalam keadaan damai tidak sedang dalam peperangan, jihad memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu usaha untuk mewujudkan kebaikan misalnya seperti dakwah, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Jadi sangat tidak tepat jika jihad dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan atau peperangan. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat banyak keterangan tentang keutamaan berjihad, etika berjihad, tujuan dan strategi dalam berjihad. Ayat-ayat tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ayat-ayat yang mengandung perintah hanya memerangi pihak yang menyerang umat Islam saja, misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, 191, dan 194, juga Quran Surat An-Nahl ayat 126. Ayat-ayat yang mengandung perintah memerangi mereka yang tidak beriman ketika mereka ingkar janji ataupun zalim, misalnya Quran Surat At-Taubah ayat 12, 14, 29, dan 73, Quran Surat An-Nisa ayat 75, 76, dan 84, Quran Surat Al-Anfal ayat 39, dan Al-Maidah ayat 54. Ayat-ayat yang mengandung perintah untuk memerangi semua kaum musyrikin yang memusuhi Rasulullah, misalnya Quran Surat At-Taubah ayat 5 dan 36. Berikut adalah beberapa contoh jihad dalam ajaran Islam. Jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad menuntut ilmu. Jihad mengatakan yang benar di hadapan penguasa zalim. Jihad berbakti kepada orang tua. Jihad melawan hawa nafsu. Itulah pengertian dan contoh dari jihad fisabilillah dalam ajaran Islam yang benar. Jadi jangan sampai mengartikan jihad sebagai hal-hal yang negatif. Seperti yang dikemukakan Fahri Hamzah berikut ini mungkin akan lebih memperjelas dan lebih difahami dan dimaknai secara luas dan benar. Masa depan Indonesia itu adalah Islam. Islam dalam pengertian yang sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak awal, yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi pejuang-pejuang, mengorbankan darah syuhada, darah para ulama untuk merebut kemerdekaan, yang menggunakan panji agama untuk merebut kemerdekaan. Berat Pak Bapak lawan Belanda kalau tidak ada fatwa jihad. Cari orang mati untuk negara nggak gampang Pak, tetapi mencari orang mati untuk agama, karena begitulah dia lahir dan begitulah dia dipersiapkan, maka fatwa jihad menjadi lebih penting. Kaum nasionalis boleh berpidato dan berunding, tapi kalau tidak ada kiai pesantren ulama yang memfatwakan jihad, Belanda nggak terusir dari negeri ini.
Jepang nggak terusir dari negeri ini. Adalah fatwa jihad yang membebaskan negeri ini. Tiba-tiba sekarang ini kata-kata jihad ini mau dikriminalisasi. Ya begitulah fakta hari ini, seperti terjadi pula kepada simbol-simbol Islam yang lain, bahkan pengkriminalisasi ulama Islam, bahkan mengutak-atik doktrin syariat, ini sungguh keterlaluan, dengan alasan radikalisme dan terorisme, jauh panggang dari api, jauh tuduhan dari kenyataan, jauh terlalu jauh upaya pemisahan agama dari umatnya. Semoga umat Islam yang mayoritas, dan seluruh rakyat Indonesia benar-benar faham dan menyadari kondisi fitnah ini, dan semoga para pendengung fitnah itu disadarkan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau alasan toleransi dan NKRI harga mati sungguh alasan itu tak masuk akal, dan seperti api dalam sekam yang akan membakar mereka sendiri. Tapi kalau itu dijadikan alat politik dan kepentingan golongan, maka lagi-lagi ini adalah proses pembodohan massa, yang sia-sia. Satu kalimat penyadaran, bahwa segala usaha fitnah kepada umat Islam dengan pemutar balikkan fakta, dan mengadu domba atau penggebosan dan yang lainnya, adalah pekerjaan sia-sia dan akan menuai bencana dan malapetaka bagi mereka. Saat ini mungkin mereka di atas angin, tapi sungguh itu takkan berlangsung lebih lama. Sadarlah sebelum terlambat, atau sebelum kalian dijemput ajal. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.